Selamat malam semuanya. Selamat bertemu di PWJ pada malam hari ini ya. Kita akan membahas tentang firman yang akan disampaikan oleh penuatua Lucia Agustina ya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan karena Tuhan telah pimpin kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul membahas tentang eh, PWJ Pembinaan Warga Jemaat. Kiranya Tuhan pakai Penatua Lucia yang akan menyampaikannya, biarlah apa yang disampaikannya dapat kami cerna dan dapat kami eh, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan buka hati telinga kami untuk siap mendengarkannya. Kiranya Tuhan pimpin kami pada malam hari ini supaya apa yang kami gunakan, internet, HP yang kami gunakan supaya dalam kondisi yang baik, supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pimpin kami semuanya, rekan-rekan kami semuanya dalam pembinaan warga jemaat ini. Kiranya Tuhan memberikan kami eh, hati yang penuh sukacita juga dan beri kami kesehatan juga. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan membahas tentang firman ya. Apa itu tentang firman yang akan disampaikan oleh Penatua Lucia. Kami persilakan Penatua Lucia untuk menyampaikannya. Selamat malam semuanya. Senang bisa kembali bertemu bersama-sama walaupun hanya secara online. Pada malam ini kita mau belajar tentang firman dari buku Cambium yang bertemakan berakal dalam Kristus. Bulan yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita belajar tentang disiplin rohani, tentang saat teduh. Kita belajar dari Penatua Anton bagaimana kita harus menyediakan waktu untuk teduh, menyediakan waktu untuk berteduh, untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa kepadanya. Dan pada malam ini kita mau belajar tentang firman. Ya, mari mulai. Silahkan slide berikutnya. Ya, apakah belajar firman itu menyenangkan? Ya, ada orang yang bilang menyenangkan, tapi ada juga yang tidak merasa terlalu senang gitu ya. Ada yang bilang, oh bingung, banyak yang saya tidak tahu. Ya, apalagi kalau baca tentang bilangan, itu isinya angka semua, sungguh membingungkan gitu ya. Apa hubungannya dengan saya ya? Jadi ada juga yang bilang, wah beda zaman dan budaya. Oh ini sama nih. Apa hubungannya dengan hidup saya? Itu kan zaman dulu, apa masih berlaku untuk zaman sekarang, apa masih relevan. Terus ada juga yang merasa bahwa itu membosankan, terlalu panjang dan membuat mengantuk. Ya kalau yang baca angka-angka gitu apalagi, wah bikin ngantuk. Jadi agak malas untuk membaca firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya grup Gema yang mengingatkan. Jadi kalau kita malas atau kita lupa, kita terus ada yang mengingatkan ya. Ternyata saya belum baca hari ini dan saya harus membaca gitu ya. Jadi kita membiasakan diri disiplin untuk membaca firman. Nah, berikutnya Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 14, ayat 16 dan 20 menyatakan bahwa atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Hancur jiwaku karena rindu pada hukum-hukummu setiap waktu. Ya, ini Daud menuliskan bagaimana dia tuh sungguh bisa bergembira akan firman Tuhan, akan Taurat Tuhan ya. Jiwanya itu saking rindunya tuh sepertinya hancur kalau nggak membaca gitu ya. Jadinya dia pengen bisa membaca terus. Padahal dia seorang raja yang sangat berkuasa gitu, yang pasti sibuk. Tapi rupa-rupanya tetap ada kerinduan, tetap merasa perlu untuk tahu tentang ketetapan-ketetapan dan hukum daripada Tuhan. Walaupun dia kan punya hak untuk membuat hukum, membuat peraturan. Mari kita belajar seperti Daud. Tentang firman, kita mau belajar mengenai makna, manfaat, dan bagaimana memperoleh firman itu.
makna firman, apa ya maknanya ya. Ini kita baca dalam hati masing-masing. Kita baca cepat aja ya. Nah, sudah. Slide berikutnya. Dari Kambium kita diingatkan untuk membagi. Jadi dua bagian ini ayatnya ini ya. Dibagi dua bagian sesuai subtemanya. Apakah perbedaan antara kedua bagian tersebut? Apakah persamaan antara kedua bagian tersebut? Next. Mari kita lihat bedanya di mana. Ada yang bisa mengetahui, ini kan ada dibagi dua tuh, yang atas warnanya putih, yang bawah warnanya pink. Jadi udah ketahuan nih bagi duanya pasti ini gitu ya, ada clue-nya nih. Kira-kira yang pertama dibaginya tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ya, terus sampai akhir, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Nah, kira-kira Mazmur 19 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan tentang apa? Mengisahkan tentang apa? Yang sampai 7 dulu. Cerita tentang langit, terus cakrawala. Nah, itu semua adalah ciptaan dari Tuhan, ya. Kita ingat lagu yang kita lagi belajar sama-sama di Korea. Cakrawala, alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Nah, ini dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 7 menceritakan bagaimana langit dan cakrawala, segala sesuatu itu ciptaan Tuhan, tapi mereka bisa bercerita mengenai Allah kita, mengenai bagaimana Allah itu sungguh mulia, bagaimana Allah itu sungguh maha dahsyat. Lalu yang bagian kedua, yang mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 12, dibagi, yaitu mengenai Taurat Tuhan itu sempurna, ia menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Jadi bagian dari ayat 8 sampai dengan 12 tentang firman itu sendiri, tentang Taurat itu sendiri, ya. Jadi Mazmur 19 ayat 1 sampai 12 dibagi dua mengenai bagaimana kita itu bisa mengetahui keberadaan Tuhan melalui alam semesta, melalui ciptaannya. Dan di bagian berikutnya yang 8 sampai 12 kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan itu, bagaimana keadaan Tuhan itu, keberadaan Tuhan dari Taurat itu sendiri, dari firman itu sendiri. Ya, Taurat itu apa sih? Taurat itu Pentateuch, ya, yang artinya 5 gulungan atau 5 wadah. Itu isinya dari kitab-kitabnya itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu yang disebut Taurat pada saat itu ya. Kalau sekarang kita udah menyebutnya yaitu firman Allah itu Alkitab, tapi pada zamannya Daud itu masih berupa gulungan-gulungan yang dibaca dan isinya tuh hanya ada 5 kitab tersebut dari Kejadian hingga Ulangan ya. Tidak seorang pun dapat mengenal Tuhan dari layar berikutnya jika dia tidak menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya atau revelation atau wahyu pada kita melalui wahyu umum ciptaannya dan wahyu khusus firman-Nya. Jadi kita itu tidak bisa mengenal Tuhan kalau nggak ada apa-apa gitu yang bisa kita lihat, kita nikmati. Tapi kita bisa mengenal Tuhan melalui wahyu khusus dan wahyu umum. Yang wahyu umum tadi tuh yang alam semesta, yang langit, bulan, binatang-binatang gitu ya, semua ciptaan Tuhan. Jadi kita bisa melihat, oh itu tuh ternyata ciptaan, pasti ada yang menciptakan itu. Siapa ya? Rupanya kita bisa tahu dalam diri kita, oh itu Tuhan yang menciptakan. Jadi itu disebut wahyu umum karena itu ditujukan untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang tertentu, misalkan hanya orang dari Indonesia saja yang bisa menikmati alam semesta, bisa tahu alam semesta.
Tapi enggak, tapi semua orang bisa tahu, semua eh, manusia bisa menikmati dan mengetahui bahwa ada bulan, ada bintang, ada pohon, ada langit ya. Jadi wahyu umum itu alam semesta, sejarah dunia, dan hati nurani kita. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dari Roma 1 ayat 19 sampai dengan 20. Ya, jadi dari wahyu umum kita bisa tahu bahwa ada Tuhan, ya. Ada yang menciptakan. Jadinya nggak bisa ngeles, nggak ada Tuhan gitu ya. Karena siapa itu loh yang bikin? Kenapa bisa ada bulan? Kenapa bumi bisa eh, bisa mengelilingi matahari bagaimana gitu kan? Yaitu karena ada yang menciptakannya. Jadi kita nggak bisa berdalih karena itu ada Tuhan. Lalu yang berikutnya, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Dari Roma 2 ayat 14 sampai 15. Ya, jadi bangsa-bangsa lain pun yang tidak memiliki hukum Taurat, tapi itu bisa mengerti, oh, bahwa ini nih baik, bahwa itu tuh buruk gitu ya. Karena ada dari hati nurani mereka, dari dalam hatinya. Jadi nggak usah baca kitab Taurat, tapi ada merasa, oh ini ternyata kok kayaknya tidak benar ya, ini salah gitu, harusnya begini, harusnya begitu. Nah itu karena ada dalam hati mereka. Tuhan sudah menaruh dalam hati mereka. Jadi walaupun orang tidak memiliki hukum Taurat, tapi mereka dapat menunjukkan bahwa mereka tuh tahu apa yang benar atau yang salah karena ada hati nurani. Dalam hati nurani itu ada perasaan bahwa oh ini ada yang mengatur nih, makanya bumi bisa berjalan begini indahnya, bisa sepertinya nggak sampai jatuh apa gimana gitu ya, bulannya itu tetap ada pada tempatnya gitu ya. Karena pasti ada yang mengatur, ada pengertian, ada merasa oh ada yang mencipta, ada yang mengatur. Jadi ini diketahui secara umum juga. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah yang dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat semesta alam? Kita melihat semesta alam, terus kita lihat apa ya? Kita tahu apa tentang Tuhan ya? Apa tahu bahwa Tuhan itu sedang pengen kita begini, sedang sedih, atau Tuhan sedang marah, atau mungkin kadang-kadang ada yang bilang, oh kalau hujan deras, oh Tuhan lagi sedih gitu ya. Terus kalau panas, oh Tuhannya lagi mungkin lagi marah gitu ya. Enggak, kita nggak bisa mengenal Tuhan secara detail hanya melihat alam semesta ya. Itu namanya cuma nebak-nebak aja gitu ya. Jadi kita paling tahu, oh alam semesta ini Tuhan itu maha kuasa, maha hebat. Tapi kita tidak bisa mengetahui secara detail ya. Dari slide berikutnya, apakah yang tidak dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta ya. Jadi dengan melihat alam semesta itu kita tidak bisa mengenali Tuhan secara komplit, secara seutuhnya. Kita nggak tahu bahwa Tuhan tuh kepengen kita begini, Tuhan kepengen begitu. Kita cuma taunya, oh Tuhan tuh hebat gitu ya. Tapi kita tidak tahu tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, tentang hukum-hukumnya, tentang kasihnya yang luar biasa, tentang apa yang Tuhan sukai kita lakukan, apa yang Tuhan mau doakan buat kita juga gitu ya. Jadinya kita tidak bisa tahu secara komplit atau seutuhnya. Ya, jadi melalui ini kita bisa tahu bahwa ada wahyu yang secara umum yang untuk semua manusia, ya wahyu yang khusus juga ada. Jadi ada dua ya. Dan wahyu khusus itu bisa kita dapatkan melalui firman yang ditulis dalam kitab. Ya, jadi Allah tuh pengen bahwa kita tuh mengenal Dia secara seutuhnya, tidak hanya taunya Tuhan tuh Maha Pencipta, Tuhan tuh Maha Kuasa, tapi ingin mengenal Tuhan dengan seutuhnya, dengan sekomplit-komplitnya, sehingga jangan sampai
kita merasa aku tidak tahu Tuhan, aku tidak tahu siapa dia gitu ya. Aku tidak paham apa maksudnya dia gitu ya. Tapi kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan eh, ingin nyatakan melalui wahyu khusus yang khusus tersedia bagi orang-orang pilihannya, bagi umat Tuhan yang mau menerima anugerah Tuhan dengan mau percaya kepada firman-Nya ya. Dalam hal ini kalau zaman dulu kan Taurat, terus kalau dari Roma 15 ayat 4 disebutkan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci ya. Jadi wahyu khusus itu ada di Alkitab, ditujukan tidak secara umum buat semua orang, tapi hanya pada orang-orang tertentu, makanya disebut wahyu khusus ya. Jadinya Tuhan ingin kita itu terbantu untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Kita bisa mengenal dan mengerti dengan sungguh-sungguh karya Tuhan dalam kehidupan kita, juga karya keselamatan, karya penebusan yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ini tidak bisa dilihat melalui ciptaannya, melalui hati nurani, melalui itu, tapi kita harus mengetahuinya dari kitab suci, dari firman. Pernyataan diri wahyu Tuhan, wahyu khusus itu firman yang ditulis dalam Alkitab. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, dari Ibrani 1 ayat 1. Jadinya zaman dulu kita bisa tahu nih maunya Tuhan dengan mendengarkan suara dari para nabi ya. Seperti Nabi Elia, Nabi Hagai ya, Nabi Elisa gitu ya. Pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2. Nah, jadi wahyu khusus itu ada dua kebagi ya. Jadi melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Lalu wahyu khusus itu firman yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Jadinya wahyu khususnya yang terbagi dua. Slide berikutnya. Dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Ya, jadi firman itu adalah anak Allah yang tunggal itu juga ya, karena Yesus itu adalah Allah juga. Jadinya kita bisa melihat wahyu khusus itu melalui Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia. Pernyataan diri atau wahyu dari Tuhan itu jadi terbagi, ada wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum itu berupa alam semesta, sejarah dunia, hati nurani ya. Lalu wahyu khusus, yang pertama firman yang dituliskan dalam Alkitab, yang kedua firman yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Wahyu khusus ini membantu kita ya mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Kita jadi bisa mengenal, memahami bagaimana kasih Tuhan Yesus itu yang luar biasa, kasih Allah yang luar biasa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berikutnya. Nah, ini ada gambar apa nih? Saya juga pernah bingung, apa ini? Ada album, terus ada orang-orang, tapi saya juga nggak tertarik untuk melihat secara detail karena kayaknya nih foto ini nggak tahu ngambil dari mana gitu ya, kita tidak ada yang tahu. Jadinya melihat saja agak tidak tertarik gitu ya. Kenapa tidak tertarik ya? Karena tidak ada yang kenal, karena tidak tahu buat apa gitu ya. Jadi kita tidak senang gitu untuk melihat dengan lebih detail. Nah, jadi Tuhan itu kan kepengen kita bisa mengenal dirinya secara detail. Jadinya kalau supaya kita bisa menikmati Tuhan, mengerti dengan jelas apa maunya Tuhan, Tuhan mau apa? Berikutnya, firman Tuhan atau Alkitab adalah pernyataan Tuhan secara khusus supaya dirinya kita kenal. Jadi Tuhan itu mau supaya kita tuh bisa menikmati, bisa melihat Tuhan gitu ya dengan sukacita, dengan gembira. Perlu supaya kita itu kenal. Jadi kalau kita kenal kan, kita bisa merasakan, senang gitu melihat wajah Yesus nantinya ya.
Jadinya karena kita sudah kenal, sudah tahu. Nah, kalau kenalnya itu dari mana? Tadi sudah disebutkan, yaitu dari firman itu sendiri, yaitu dari kalau sekarang dibilang Alkitab, ya, dari Alkitab. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita itu seperti sedang duduk di kaki Tuhan, mengingat seperti Maria. Dan ketika membaca Alkitab, kita harus bertanya dalam diri kita, apa yang engkau mau nyatakan dalam bagian ini tentang dirimu, supaya hamba mengerti, hargai, dan taati. Jadi kita membaca Alkitab tidak sekedar membaca, tapi saat membaca itu kita mencoba mengetahui apa yang Tuhan inginkan kita tahu, apa yang Tuhan inginkan kita itu bisa lakukan, kita lakukan dengan taat, ya. Jangan kita membaca Alkitab karena keinginan kita sendiri yang kita mau dinyatakan gitu, ya. Kalau ini kan maunya nyata, Tuhan yang dinyatakan. Kalau keinginan kita yang dinyatakan tuh maksudnya bagaimana contohnya? Contohnya misalkan seperti di 2 Korintus 2 ayat 17, ya. Ada orang yang senang baca Alkitab karena apa? Menyatakan firman Tuhan karena apa? Untuk berkhotbah, mencari keuntungan dari firman Allah. Itu sudah ada dari zaman dulu, ya. Paulus menyatakan itu. Jadinya dia berkhotbah untuk mendapat kehormatan, untuk mendapatkan uang gitu, ya. Terus ada juga yang baca Alkitab itu sekedar untuk mencari pembenaran diri. Misalkan dia abai tentang keluarganya. Terus dia bilang, kan ada di Alkitab, dibilang carilah dahulu kerajaan Allah. Gitu, ya. Jadi dia punya alasan untuk mengabaikan keluarga karena itu. Nah, ini cara membaca Alkitab yang tidak benar. Karena membaca Alkitab itu dengan tujuan untuk pembenaran diri sendiri, untuk mencari keuntungan. Kita harus ingat bahwa kita membaca Alkitab untuk mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang kita bisa hargai dari kehidupan kita, dari firman Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan. Jika Alkitab adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya atau pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Wah, serem juga, ya. Nanti kalau dibilang kita melalaikan Allah, pasti kita merasa, wah, enggak mungkin. Padahal kita memang secara tidak sadar kadang melakukannya dengan tidak membaca firman itu, ya. Padahal firman itu kan dari Tuhan sendiri, ya. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Ini adalah pendapat dari John R. W. Stott. Ya, sebagai murid Kristus tentunya kita mau seperti Yesus, ya, makin hari makin menyerupai Yesus. Terus gimana cara kenalnya? Yaitu kita membaca Alkitab dengan teratur, dengan disiplin, jangan lalai, karena ya di dalam Alkitab itu semua janji-janji Tuhan, semua cinta kasih-Nya, semua janji-janjinya, semua hukum ketetapannya ada di dalam Alkitab, ya. Kalau kita sering membaca, kita makin mengenal Tuhan, kita makin mengetahui. Sama seperti anak dengan orang tua gitu. Kalau kita bergaul erat, sering ketemu, sering tahu apa yang diomongkan, otomatis kita bisa makin menyerupai, makin sama, ya, karena sering bertemu. Seperti saya dan Tiffany juga begitu contohnya, ya, karena kan kita kan sering bertemu dulu, ya. Sekarang sih udah mulai jarang-jarang gitu, dari kecil kan. Jadi sering kali itu kalau pas kami pergi bersama, kadang kita bisa saling melengkapi dalam satu kalimat yang sama. Misalkan tahu-tahu kita bilang, ayo kita makan, terus dia bilang, mie, gitu, ya. Jadi udah kenal, karena udah kenal, udah tahu. Jadi kira-kira arah pembicaranya kemana udah tahu, ya. Terus dengan suami juga karena udah bergaul erat, bergaul setiap hari terus menerus, ya. Jadinya juga udah makin kenal. Misalkan dikasih kode cuman dilirik sebentar, kita udah tahu, oh dia pengen kita misalkan stop bicara, atau misalkan oh dia ingin supaya diambilkan minum atau bagaimana gitu, ya. Jadinya kalau kita sering membaca Alkitab, kita juga semakin kenal dan
kita semakin bisa menyerupai seperti Kristus. Itu adalah harapan kita sebagai murid Yesus ya. Sama gitu ya, seperti kita juga kalau kalau kita sering bergaul erat itu lama-lama bisa makin mirip dengan orang yang sering kita temui ya. Mimiknya apalagi kalau masih bayi gitu ya, masih polos gitu. Biasanya dia bisa niru banget itu muka orang yang ngajak ngomong gitu ya, mimiknya jadi bisa mirip. Makanya kalau kebanyakan dengan perawatnya kadang-kadang bisa mirip perawatnya. Ini hanya bercanda ya. Karena nggak apa-apa sih kalau ada perawat, tapi tetap peran orang tua tuh penting. Kalau kita selalu rindu membaca Alkitab, itu menunjukkan keinginan kita atau komitmen kita untuk mengenal Tuhan lebih mendalam. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya. Nah, berikutnya, apa manfaat dari firman Tuhan? Keutamaan mengenal Tuhan. Bisa ada yang membantu membaca? Silahkan open mic. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Keutamaan mengenai Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ya, di sini diingatkan bahwa yang utama itu kita harus mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan, mengenal aku yaitu Tuhan, itu menunjukkan bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita bisa tahu nih dari sini, apa sih kesukaannya Tuhan? Oh, ternyata Tuhan itu suka kalau kita itu bisa memahami dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, bisa tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Taunya dari mana? Taunya dari firman. Makanya kita perlu untuk membaca firman Tuhan. Ini adalah manfaat firman dari segi Tuhan ya. Jadi manfaat firman ini nanti dibagi dua, ada yang dari pandangan Tuhan, ada yang dari pandangan manusia, pandangan kita ya. Jadi bagi Tuhan itu kalau kita baca firman, kita bisa makin mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan itu penuh kasih, penuh keadilan dan kebenaran. Berikutnya, bagi Tuhan juga keutamaan mengenal Tuhan itu bisa apa? Disebutkan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18. Ya, Tuhan ingin kita itu bisa bertumbuh dalam kasih anugerah. Kita mengerti bahwa kita selamat hanya karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Orang yang tidak kenal Tuhan tidak tahu ya, kalau Yesus itu juru selamat, ya dia tidak bisa paham. Jadi tidak tahu bagaimana kalau nanti meninggal kira-kira pergi kemana. Apakah nanti kalau saya meninggal jadi pohon? Apakah saya nanti kalau meninggal jadi anak kecil lagi, jadi anak perempuan atau jadi anak laki gitu. Ada yang berpikir begitu karena dia tidak mengenal firman. Tapi kalau kita mengenal firman, kita tahu bagaimana apa yang akan kita alami ketika kita itu dipanggil Tuhan. Ketika ajal itu tiba, kita tahu bahwa kita akan bisa berhadapan muka dengan Yesus sendiri bersama dengannya di surga dalam keselamatan yang kekal. Kita bisa hidup kekal. Tapi kalau orang yang tidak tahu firman, ya begitu, mengambang, nggak tahu. Mungkin kalau saya mati, ya mati aja gitu ya. Atau mungkin nanti siapa tahu saya nanti bisa jadi lahir kembali, atau saya jadi apa lagi gitu ya. Karena mereka tidak tahu firman. Jadinya Tuhan ingin supaya kita bisa bertumbuh mengenal Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, yang memberi kehidupan kekal bagi manusia.
manfaat firman berikutnya, kali ini bagi manusia. Ada lagi yang bisa membantu membaca? Saya baca ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih Bu Hana. Ya, jadi yang pertama, firman itu menuntun pada keselamatan. Kita bisa baca bagian dari ayat ini. Next. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi manfaatnya bagi manusia, kita bisa berhikmat, kita bisa mempunyai hikmat. Kita bisa tahu bahwa ada keselamatan yang tersedia bagi kita. Ya, keselamatan yang bisa kita dapatkan kalau kita beriman, kalau kita percaya kepada Kristus Yesus. Ini adalah manfaat firman yang pertama bagi manusia, yaitu firman menuntun pada keselamatan. Berikutnya, karena kamu telah dilahirkan kembali dan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, dari 1 Petrus 1 ayat 23. Ya. Jadi ketika kita percaya, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu seperti dilahirkan kembali. Tapi bukan dari benih yang fana, bukan dari benih manusia, tapi dari Allah sendiri. Ya, kita hidup baru oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita bisa mengalami suatu kelahiran baru, hidup baru bersama dengan Tuhan. Firman menuntun kita pada keselamatan. Jadi firman itu sangat bermanfaat, ya, luar biasa, karena bisa menuntun kita untuk sampai kepada keselamatan. Padahal kan keselamatan ini sungguh dicari oleh banyak orang, kan? Karena berharga, siapa sih yang nggak mau selamat? Semua orang pasti pengen selamat, apalagi selamat yang kekal, selamat yang selama-lamanya, bukan hanya selamat sementara, ya. Seperti yang pesawat itu jatuh, pesawat India, semua orang pasti kepingin seperti orang satu itu yang bisa selamat. Ya, semua orang pasti kepingin itu. Jadi pasti lain kali mungkin cari-cari, katanya dia selamat karena kursinya pas duduknya di 11A. Yang kecelakaan pesawat yang sebelumnya pernah terjadi juga dan selamat juga itu katanya kursinya 11A. Jangan-jangan abis ini semua orang cari kursi pesawat 11A. Nah, tapi itu hanya keselamatan sekali. Tapi kita kan mau selamat untuk selamanya, hidup yang kekal. Nah, firman inilah yang menuntun pada keselamatan. Jadi sebenarnya jangan cari kursi 11A, tapi carilah firman Allah. Karena itu jauh lebih berharga, jauh lebih susah untuk didapatkan, karena punya keselamatan yang kekal. Firman menuntun pada keselamatan. Nah, manfaat firman berikutnya bagi manusia. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita mau belajar, ya, mau diajar, kita juga mau tahu kesalahan kita, terus kita mau berusaha untuk memperbaiki kelakuan, kita juga mau dididik, otomatis apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Pasti kita bisa mengalami suatu hal yang membaik, kalau orang kayak Pengharapan bilang, ya, kita makin membaik. Nah, ini kalau di Alkitab dibilang apa? Kita bisa bertumbuh, makin ke arah Kristus. Jadi firman ini menolong kita untuk bertumbuh. Ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Karena kita bisa belajar dari firman. Gambar berikutnya, ini adalah satu
diagram seperti peta ya. Menunjukkan arah, ada yang lurus, terus tapi ada juga yang berbelok kembali. Jadi yang pertama itu mengajar. Kita tuh diajar, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, ya. Nah, terus ternyata tahu-tahu kita setelah belajar ini, setelah diajar kita jadi tahu, oh ternyata aku salah melakukan ini dan kita harus berputar balik. Karena dari firman itu yang mengajarkan kita lihat, oh ternyata aku salah nih begini-begini. Jadi mau nggak mau kita harus balik dong kalau kita mau makin baik gitu ya, mau sampai pada keselamatan itu kita mau makin bertumbuh. Kita harus berbalik, seperti petanya, jadi ada arah muter balik. Dan ketika berbalik, apakah kita melakukan kesalahan yang sama? Tentunya tidak. Kalau enggak kita bisa muter lagi di situ gitu ya, nggak maju-maju, nggak makin bertumbuh. Tapi ketika kita berbalik, kita mau memperbaiki kelakuan. Ya, memperbaiki kelakuan ini ya petunjuk-petunjuknya ada di firman Tuhan, ada di Alkitab. Ketika kita sudah bisa memperbaiki kehidupan, kita kembali ke jalan yang lurus tadi, yang sesuai dengan arahan yang pertama. Kita bisa jalan lagi lurus, dan kita bisa menerima pendidikan dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu, ingat-ingat kalau kita lihat gambar ini, kita ingat mengajar kita. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan ada kesalahan, dinyatakan kesalahannya, dan kita bisa memperbaiki kelakuan kita supaya kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Kita dididik dalam kebenaran. Ya, ini mapnya begitu, gambarnya, diagramnya. Berikutnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dengan membaca firman Tuhan, kita jadi tahu nih, apa yang baik, apa yang buruk ya, tadi seperti sudah dinyatakan, kita tahu kehendak Tuhan. Kita mengalami perubahan. Kan tadi udah dibilang kan, kalau salah ya, tahu salah harus memperbaiki. Diperbaikinya sedikit demi sedikit, hari demi hari. Sampai kita makin baik, sehingga akhirnya tanpa kita sadari kita sudah menjadi orang yang berbeda. Menjadi manusia baru yang berbeda, yang tidak sama seperti yang dahulu. Ternyata tidak kita sadari, kita semakin indah, semakin bertumbuh, kita diperbarui budi kita oleh Tuhan. Kita makin tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau membaca firman Tuhan setiap hari, misalkan hari ini membaca terus tahu, oh ternyata Tuhan senang, kita itu bersyukur, kita bisa memuji Tuhan dalam segala hal. Dan ini kita lakukan gitu ya. Terus besoknya lagi kita baca lagi, oh kita ternyata harus mengasihi sesama manusia. Jadi tidak cukup hanya bersyukur, tapi kita juga bisa mengasihi manusia. Dan itu kalau kita lakukan hari demi hari, ternyata tahu-tahu tanpa kita sadari kita udah beda loh sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya suka bersungut-sungut, yang suka tidak mau mengasihi orang gitu ya, apa-apa dibilang, oh apa sih dia, nggak usah diikutin, nggak usah diajak berteman gitu. Tapi ternyata kita bisa berubah karena kita melakukan firman itu hari demi hari, step by step. Ya, jadi benar-benar kita memiliki kelahiran baru, hidup kita diperbaharui. Kan ada orang yang maunya langsung ceng gitu, langsung berubah ya. Itu memang ada dan bisa. Tapi kita juga bisa berubah hari demi hari dengan kedisiplinan kita dalam membaca firman dan melakukannya. Jadi firman sungguh menolong dalam pertumbuhan. Berikutnya. Manfaat firman bagi manusia. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, seperti tadi yang surat dari Paulus kepada Timotius. Ini dari 2 Timotius 3 ayat 17 ya. Ini kan Timotius masih muda, jadi dikasih surat sama Paulus. Kamu jangan malu walaupun kamu muda gitu ya. Karena alat Tuhan itu memperlengkapi setiap umatnya dengan kebaikan.
Jadi diperlengkapi untuk menjadi semakin baik, untuk semakin kuat ya. Timotius diingatkan bahwa dia tuh bisa bertumbuh dalam imannya, bisa bertumbuh dalam pelayanannya, asalkan rajin-rajin membaca kitab suci ya. Ini ada di 2 Timotius gitu. Bisa kita baca di pasal ini kalau kita baca secara lengkap. Ya, jadi Tuhan melengkapi pelayanan Timotius sehingga dia juga bisa berani untuk bersaksi. Dengan membaca firman, tadi kita kan sudah menjadi semakin bertumbuh, kita juga diperlengkapi tahu apa yang benar atau apa yang baik, apa yang tidak perlu dilakukan. Berikutnya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Dengan membaca firman secara disiplin dan tekun, firman itu bisa diem. Diem itu maksudnya nyantel dalam pikiran kita. Terus otomatis kalau udah nyantel kan kita punya memori gitu. Jadi ketika suatu saat ada suatu kejadian atau kita harus melayani orang, itu firman itu bisa mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan, nyatakan untuk menghibur orang itu. Jadi kita diberi hikmat pada Tuhan untuk mengajar, untuk menegur satu sama lain ya. Sambil memuji Tuhan, kita tetap bisa bersyukur. Jadi firman memperlengkapi pelayanan kita. Seperti waktu di Batu Betumpang itu ada seorang ibu gitu ya, yang nangis terus gitu ya ketika pelayanan KKR oleh Pendeta Edi di luar. Saya juga tadinya ragu apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Tapi kan dia nangisnya di sebelah saya. Masa saya cuma melihat gitu, nonton karena dia nggak berhenti-berhenti. Akhirnya saya hampiri gitu ya, ada Yuli juga. Dan kami berusaha menghibur. Terus saya juga bingung apa yang harus saya katakan gitu kan ya. Tapi yang teringat saat itu, dia nggak mau mengungkapkan masalahnya secara jelas. Tapi kalau dilihat-lihat biasanya kan masalah, karena ini tentang KKR, tentang pasangan suami istri, tentang keluarga, biasanya masalah tentang pasangan. Tapi ketika saya tanya suaminya di mana karena dia sendirian, dia bilang suaminya tidak hadir karena ada tugas. Berarti saya rasa tidak terlalu ada masalah dengan suami karena suaminya juga rindu untuk hadir di situ bersama, tapi nggak bisa karena ada tugas. Lalu terus ada temannya bilang, oh dia punya anak 2. Nah ini biasanya kalau seorang ibu yang sampai nangis nggak berhenti-berhenti, itu biasanya masalah anak. Dan anaknya sudah dewasa gitu ya. Kalau udah dewasa biasanya ya ada masalah gitu ya, dalam pergaulan atau dalam hal apapun gitu ya. Dan saya juga bingung apa yang harus saya katakan. Tapi satu hal yang saya ingat, ya saya juga udah sharing waktu bukan sharing ya, saya hanya cerita kepada Mbak Dwi dan Ibu Ruth bagaimana mereka tuh juga mewarnai dalam apa yang saya katakan pada ibu itu cerita. Jadi bisa cerita tentang Yopi yang berubah gitu ya, walaupun mengalami saat sulitnya itu lama gitu ya, tapi bisa mengalami perubahan karena ketekunan dari doa seorang ibu gitu ya. Terus juga saya ingat Mbak Dwi pernah bilang, ya itu kalau sudah kehendak Tuhan kita berusaha kayak apapun mau menghindari ya memang itu terjadi, dan kita harus bisa menerima dan bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan ayat yang saya ingat salah satu itu ya cuman doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Jadi saya cuma bilang gini, oh ya ingat Bu, itu doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di surga, di bumi seperti di surga. Itu aja yang saya bisa katakan, karena pada saat itu yang nyantel itu, yang keinget itu. Jadinya gunanya kita baca Alkitab ya begitu. Pada saat-saat tertentu kadang-kadang ada satu hal kita melayani itu yang teringat gitu ya. Jadi saya cuma bisa bilang bahwa ya kalau kehendak Tuhan ya kita harus bisa terima. Karena sepertinya ibu ini frustasi gitu ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dia merasa bahwa dia sudah tidak kuat. Jadi yang saya bilang ya itu sudah, kalau itu bisa terjadi, satu hal yang ibu tidak mau gitu ya, yaitu Tuhan, ada kehendak Tuhan yang terjadi atas kita dan kita harus bisa menerima, terus berusaha bagaimana caranya supaya hidup kita tuh tidak
patah gitu ya, tapi bisa makin maju. Jadi ini gunanya bahwa kita itu rajin membaca Alkitab, baca firman, supaya firman itu bisa di dalam kita dan kita punya hikmat ketika ada yang kita perlu lakukan dalam pelayanan kita, kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi kita bisa mengajar, menegur yang lain sambil menyanyikan mazmur dan kita tetap bersyukur bahwa Tuhan ada, Tuhan itu setia dan Tuhan bisa memimpin kita ke arah yang lebih baik lagi. Berikutnya. Jadi makna firman bagi manusia. Yang pertama, firman menuntun pada keselamatan. Situ udah ada ayatnya dari 2 Timotius 3 ayat 15 dan 1 Petrus 1 ayat 23. Firman itu menolong pertumbuhan, firman memperlengkapi pelayanan. Jadi diingat-ingat ya, kita perlu firman itu karena ya begitu, bisa menuntun pada keselamatan, menolong pertumbuhan, memperlengkapi pelayanan kita. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh firman itu? Yang pertama dengan mendengarkan. Roma 10 ayat 17. Apa ada yang bisa membacakan? Roma 10 ayat 17, karena nggak ada di layar ya, nggak ada di slide-nya. Apakah ada atau saya yang baca lagi? Saya baca ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makasih ya. Jadi sudah disebutkan ya, firman itu kita bisa dapatkan dari pendengaran, dari mendengarkan. Apalagi zaman sekarang itu banyak sekali audio gitu ya yang bisa berisi tentang firman Tuhan, bacaan-bacaan gitu ya. Dari YouTube juga kalau kita nggak melihat kan namanya kita mendengarkan suaranya ya. Lalu yang berikutnya dari Wahyu 1 ayat 3, yang lain boleh sambil bersiap-siap tuh. Ayat berikutnya ada Kisah 17 ayat 11, Mazmur 119 ayat 11, dan Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Yang sekarang membaca, kita baca dari Wahyu 1 ayat 3. Saya baca, Lus. Ya, makasih. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, di sini diingatkan berbahagialah mereka yang bisa membacanya. Juga mendengarkan. Terus juga perlu membaca. Lalu yang berikutnya Kisah 17 ayat 11. Ambil baca ya. Ya, makasih, Mam. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Ya. Makasih, Oma. Ya, jadi mereka tidak hanya mendengar dan membaca, tapi juga mau menyelidiki. Jadinya diteliti nih, benar nggak nih yang ada, misalkan ada orang yang bicara, oh ini firman Tuhan berkata begini, baca ini begini gitu. Tapi kan belum tentu mengerti, jadi dia merasa perlu untuk menyelidiki kebenarannya, apa benar terjadinya begitu gitu ya, supaya kita tidak mempercayai secara membabi buta, tapi bisa mempercayai karena memang benar gitu ya, bukan karena ya percaya aja siapa yang ngomong kita percaya, kan dia pendeta, kan dia hamba Tuhan gitu ya. Ya bisa aja dia membacanya benar tapi menerjemahkannya salah gitu ya, pengertiannya salah. Jadi kita perlu menyelidiki juga, bukannya kita sok lebih tahu, lebih pintar, tapi ya makin kita mau menyelidiki berarti kan kita makin mau belajar. Ya salah satunya ini yang cukup kritis ini yang saya kenal dari jemaat ini, Veta. Veta itu dia
kritis gitu ya, dia senang gitu ya. Oh ini firman Tuhan bilang begini Tan, apa benar gitu kan yang dimaksud itu begini begini gini gitu ya. Jadi dia sering bertanya gitu ya, menyelidiki benar apa enggak gitu ya. Dan saya belum tentu benar juga, jadi saya juga mesti mau nggak mau juga belajar juga gitu ya. Jadi kalau ada yang mau menyelidiki dan bertanya pada orang lain, nanti yang lain juga jadi mau nggak mau ikut menyelidiki untuk ikut belajar gitu ya. Jadi itu perlu ya kita membaca Alkitab, apalagi kalau bisa secara berkomunitas gitu ya. Jadi bisa belajar bersama. Yang berikutnya dari Mazmur 119 ayat 11. Ada yang membacakan? Oke, aku baca ya. Thank you. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya. Jadi janji Tuhan disimpan di dalam hati, diingat-ingat, dihafalkan. Janji Tuhan itu kan firman Tuhan. Jadi kita menghafalkan firman Tuhan. Seperti tadi waktu komisi wanita tadi, persekutuan komisi perempuan ya. Tadi kan ada tebak-tebakan seperti lagu dari Mazmur 37 apa. Dan Bu Rita bilang, oh itu Tuhan menetapkan langkah-langkah, berarti kan termasuk menghafalkan. Jadi bisa hafal. Oh, jadi ketika mengalami kesulitan udah hafal nih ada ayat ini gitu ya. Lalu yang berikutnya merenungkan dari Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Ya, saya baca Lucy. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini penting ya. Jadi kita tidak hanya sekedar mendengarkan, membaca, menyelidiki, menghafalkan, tapi juga merenungkan. Apa maksudnya sih merenungkan itu? Apa mikir gitu ya, dengan pikiran yang blank sepertinya merenungkan. Tapi kalau pikirannya blank, kosong ya namanya bukan merenungkan tapi melamun ya. Kalau merenungkan gitu, kita memikirkan apa yang kita baca itu dengan sungguh-sungguh secara mendalam. Kita fokus pada firman itu, pada ayat yang sedang kita baca. Terus fokus membacanya itu tidak hanya sebentar tapi dalam jangka waktu yang lama, bukan hanya sekedar membaca tapi mengingat-ingat ini maksudnya apa ya, terus terpikir, terus direnungkan apa maksudnya dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan mau sebenarnya gitu ya. Kita bisa memikirkannya secara mendalam dan kita mau meluangkan waktu untuk konsentrasi ya. Jadi kalau misalkan cuman membaca terus habis itu udah baca, oke, absen tag di Gema udah membaca gitu ya. Kadang-kadang, tapi saya juga kadang-kadang begitu, apalagi kalau misalkan aduh bacanya nggak ngerti, pokoknya udah baca terus tag absen gitu ya, atau absennya nanti suka lupa juga absennya ntar kalau udah malam gitu ya, karena mikir ini apa maksudnya gitu ya. Jadi kita juga merenungkan firman itu supaya firman itu nyantel masuk ke dalam diri kita. Kita bisa mendapatkan firman itu yang kita resapi dengan sungguh-sungguh, yang kita bisa masuk dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menghidupi firman itu. Kita bisa turut melakukan, bukan sekedar udah renungkan udah, tapi kita hidup dalam firman itu. Jadi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, firman itu hidup dalam diri kita. Nah, ini ada gambar. Tadi kan mendapatkan firman itu memperolehnya dengan cara mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan. Nah, ini diibaratkan mendengar itu jari kelingking, membaca jari manis, mempelajari jari tengah, menghafal jari ini namanya apa, telunjuk, dan merenungkan tuh jempol. Ini kalau misalkan mendengar kita pakai kelingking, terus ini kan firman nih ya, Alkitab kan firman ya, kita megang nih firmannya dengan kelingking itu, wah saya susah sekali ya, karena cuman mendengar itu dengan megang pakai kelingking tuh nggak bisa jatuh, kecuali punya kelingking yang besar dan kuat bisa bertahan lama. Terus kalau misalkan pakai yang jari yang kelingking dan jari manis, jadinya dua gini, mungkin kalau Alkitabnya tipis, wah ini juga cukup bisa nih.
Bisa 2 karena ketahan sebenarnya sama jari tengah ya. Jadi ada lebih banyak, ada kekuatan. Lalu yang ketiga pakai 3 jari. Pakai yang mempelajari, kita bisa mempelajari. Oh, lebih kekeh nih. Bisa nih saya 3. Ya, kelihatan ya. Dengan jari 3. Apalagi jari 4. Ya, kita mau menghafalkan lebih kuat lagi. Bisa nih bertahan. Tapi kalau kita megangnya aja, tapi begitu misalkan ada orang yang mau ambil, mau merebut, gampang itu direbut, langsung jatuh, langsung ambil gitu ya. Nah, kita perlu satu lagi jari, yaitu merenungkan. Kalau ada merenungkan, ibaratnya jempolnya itu megang, jadi kita bisa megangnya tuh dengan kekeh, dengan kuat, lebih teguh gitu ya. Kelihatan nggak di layar nih? Jadi Alkitab ini, firman ini tidak mudah untuk direbut. Kita tidak mudah dibohongi orang. Kita tidak mudah diambil firman itu dalam kehidupan kita, karena kita bisa memegangnya dengan kuat, dengan teguh. Karena kita mau mendengar, kita mau membaca, kita mau mempelajari, kita mau menghafal, dan kita mau merenungkan firman itu. Jadi firman itu tidak sekedar kita baca dan lewat, tidak sekedar kita dengar dan lewat, tapi diam dalam hati kita bisa hidupi. Jadi ketika ada masalah, ketika ada orang yang membelokkan firman yang ada itu, kita tahu mana yang benar. Kita tahu bahwa oh, ini yang seharusnya yang benar tuh begini. Firman Tuhan yang berkata tuh begini, bukan begitu. Kita benar-benar tahu, dan kita bisa memegang firman itu dengan kuat, dengan kokoh. Jadi kita memperoleh firman itu dengan teguh, kita simpan dalam kehidupan kita. Berikutnya. Oh, ini satu lagu sekolah minggu. Ayo, siapa yang bisa? Boleh nyanyi. Yuli nih biasanya jago nih. Yul, nyanyi Yul. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya. Ya, ini lagu sekolah minggu yang mungkin kita banyak udah lupa gitu ya, kita karena jarang dinyanyikan. Kan kalau kebaktian biasanya nyanyinya lagunya yang keren-keren dong, jangan lagu yang ini terlalu simpel nih buat anak-anak. Tapi lagu ini mengingatkan kita dengan kata-kata yang simpel, yang sederhana, bahwa kita tuh harus baca kitab suci itu dan berdoa tuh tiap hari. Jangan kalau ingat aja ya, doanya kitab suci, doanya dan baca kitab sucinya tiap hari, karena kita mau tumbuh. Kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Ya, jadi diingat-ingat ya. Nah, berikutnya sikap hati. Udah jam 8 ya? Belum, sebentar lagi. Sikap hati bagaimana yang menolong kita bisa disiplin mendapatkan firman Allah. Bagaimana kita harus bersikap. Berikutnya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Yang pertama, sikap hati kita itu seperti yang dikatakan, kita itu lapar dan haus. Jadi kita merasakan bahwa firman Tuhan itu satu kebutuhan yang primer, kebutuhan yang utama. Ya kan, kebutuhan pertama itu primer kan makanan ya. Kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya mati. Ya cepat bertemu Tuhan sih, tapi kan namanya kalau sengaja kan nggak bagus juga. Jadi biarlah kita punya sikap hati itu yang sepertinya lapar dan haus. Jadi kalau nggak mendapatkan itu, kita bisa kekeringan, kita bisa kelaparan. Dan kita tidak bisa hidup lagi, ya. Jadi kita tahu bahwa firman itu suatu kebutuhan agar kita bisa hidup. Sikap hati yang berikutnya, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Jadi kita punya hati yang mau menerima. Kita juga punya hati yang mau menyelidiki kebenaran firman itu.
Ya, jadi jangan asal. Kadang-kadang ada loh sepertinya benar tapi sebenarnya udah dibelokkan. Ya. Seperti kita merasa oh tuh kayaknya firmannya ya emang itu, tapi ternyata begitu kita baca Alkitab, oh ternyata salah ini kata-katanya yang benar begitu, apa lain gitu ya. Jadi kita harus mau menyelidiki dan kita mau menerima. Menerima itu tidak mudah ya. Menerima itu perlu kerendahan hati tentunya ya. Kita tidak mengeraskan hati kita. Kalau kita mengeraskan hati kita ya firmannya kayak apa juga nggak bisa masuk. Ya, jadi kita harus mau punya hati yang bersedia untuk menerima firman. Hati kita terbuka untuk firman Tuhan. Berikutnya. Nah, ini benar kan? Menerima firman itu perlu rendah hati dan taat. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita bisa menerima perlu dengan rendah hati dan taat. Jadi udah menerima, kita menyadari, oh kita ternyata salah nih, harus dibenarkan dengan firman Tuhan, ya kita terima dengan hati yang penuh kerendahan. Dan kita mau melakukan, kita mau taat apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ya, karena kita sadar bahwa kita itu manusia yang lemah, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan taat pada firman Tuhan, kita dapat melakukan firman, jadi bukan dilupakan atau dilalaikan, tapi dilakukan. Itu adalah sikap hati. Berikutnya, kesukaan pada firman Tuhan. Ini, yang tadi belum selesai ya. Kesukaan akan firman Tuhan tadi yang Mazmur 119. Ini adalah beberapa dari ayat itu dijadikan satu. Ya, ini ayat-ayat yang dituliskan oleh Daud di Mazmur. Jadi Daud menceritakan bagaimana dia itu bergembira atas peringatan-peringatan dari Tuhan. Firman itu seperti harta, ya dia bergemar atas ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia tidak lupa akan firman Tuhan, hatinya hancur karena rindu pada firman Tuhan, pada hukum-hukumnya setiap waktu. Dia menyatakan betapa dia mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Ya, peringatan-peringatan adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Itu adalah kegirangan hatiku. Aku mencintai perintah-perintahmu lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. Mulutku kungangakan dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Daud itu sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan dan taat melakukannya. Walaupun dia bukan manusia yang sempurna, dia juga pernah melakukan kesalahan, tapi dia cepat sadar ketika diingatkan dan bertobat, serta kembali melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itulah sebabnya di Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan bahwa Daud bin Isai itu seorang yang berkenan di hati Tuhan yang melakukan segala kehendak. Jarang di Alkitab itu disebutkan si A ini berkenan kepada Tuhan, jarang gitu ya. Saya coba search itu hanya beberapa seperti Nuh, terus Yusuf, terus Henoh ya. Jadi nggak banyak sungguh-sungguh memberkati Daud. Walaupun dia melakukan kesalahan, Tuhan mau mengampuni karena Daud juga mau bertobat, dan bahkan dari keturunan Daud ada Yesus yang lahir buat menebus dosa kita ya. Jadi Daud yang tidak sempurna itu berbeda dari yang lain, diperkenan Tuhan karena kesukaannya atas firman Tuhan. Sebenarnya saya juga heran pada Daud ya, kan dia waktu muda kan gembala, tapi dia udah suka sama firman Tuhan jadinya dia dipilih waktu itu ya, disebut berkenan. Firman Tuhannya itu ya Taurat Tuhan itu. Padahal kalau sebagai gembala itu kan dia perginya aja kan jauh tuh dari rumah, dan seringnya kalau gembala biasanya pada zaman dulu tuh dianggap sebagai orang yang buangan karena mereka tidak tertib dalam melakukan Taurat Tuhan seperti beribadah ke bait Allah atau bagaimana, karena mereka kan harus pergi dalam jangka waktu yang lama.
waktu dipilih untuk diurapi aja kan dia tidak ada di rumah gitu ya. Dia pergi karena memang harus pergi cari padang rumput dan air untuk domba-dombanya gitu ya. Tapi rupa-rupanya di tempat yang jauh itu, di tengah kesulitannya menggembalakan domba, dia tetap rindu akan firman Tuhan. Dia membuat lagu-lagu pujian yang indah buat Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi dia, memilihnya. Walaupun dia mengalami banyak kesulitan, tapi hatinya tetap pada Taurat Tuhan. Dia suka pada Taurat Tuhan. Jadi, kalau misalkan kita tidak sempat untuk pergi, mungkin ada halangan atau bagaimana, tetaplah kita ingat akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya dari A.W. Tozer, ada dua segi kebutuhan utama yang perlu bagi orang-orang yang haus secara rohani. Pertama, mengenal firman Tuhan. Di luar itu tidak ada kebenaran yang menyelamatkan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kedua, diterangi oleh Roh Kudus. Tanpa penerangannya, firman Tuhan tidak dapat dimengerti. Jadi kita perlu Roh Kudus untuk menerjemahkan firman Tuhan yang seringkali ya kita nggak mudeng gitu. Apa sih maunya gitu ya, nggak ngerti, apalagi kalau udah kalimatnya macam-macam. Kita perlu berdoa dulu, makanya ya minta pimpinan dari Roh Kudus. Kita perlu mengenal firman Tuhan. Karena firman itu yang menuntun kita pada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Berikutnya. Ya, lagi yang tadi mengingatkan kita untuk baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Firman, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi jangan lupa, bacalah firman, karena manfaatnya banyak sekali. Juga memperlengkapi kita. Makasih. Akhirnya bisa bertahan, tetap bersuara, walaupun tenggorokan sudah gatal. Makasih, selamat malam. Kembalikan pada Ibu Tin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar bersama melalui materi yang sudah Tuhan sampaikan melalui Tuhan Usia ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali diingatkan akan betapa berharganya akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur melalui pembinaan warga jemaat malam hari ini kami boleh kembali diingatkan juga betapa Tuhan juga begitu mengasihi kami dan begitu rindu agar kami pun juga boleh mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman yang Tuhan berikan pada kami ya Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan supaya kami juga boleh punya kecintaan yang sama seperti cinta Tuhan kepada kami juga boleh rindu untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan senantiasa merenungkan, membaca firman-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Lidiatin juga Penatua Lucia yang sudah Tuhan pakai untuk melayani kami, memberkati kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati kehidupan dan keluarga dari kedua hamba-Mu, sehingga kedua hamba-Mu boleh terus menjadi berkat bersama keluarga mereka, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, bagi orang-orang yang di sekitar mereka ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.